Oke, selamat pagi adik-adik sekalian. Ya, pada sesi ini kita berjumpa lagi dalam metodologi penelitian series dengan topik cara menulis latar belakang penelitian. Ya, banyak orang yang kesulitan. Ya, bagaimana sih menulis latar belakang penelitian itu? Gitu. Tentu untuk memudahkan kita menulis suatu latar belakang penelitian, tentu harus ada pemikiran yang runtut tentang apa yang mau kita tulis, ya, sehingga dalam menuliskannya di dalam suatu kertas kita akan lebih mudah, ya. Yang kedua, keruntutan itu juga penting agar orang mudah untuk memahami apa yang kita tulis, ya. Kalau orang lain tidak bisa memahami apa yang kita tulis, tentu dia akan bertanya-tanya tentang latar belakang penelitian kita itu, ya. Di sini kita tidak menulis bagaimana menulis latar belakang penelitian yang benar, karena kalau kita berbicara dengan benar berarti kita juga berbicara tentang siapa yang akan membaca latar belakang penelitian itu. Tetapi di sini kita akan menuliskan suatu latar belakang penelitian di mana unsur-unsur dari latar belakang itu memenuhi, ya, memenuhi untuk sebuah latar belakang penelitian. Nah, di situ. Apa yang harus dipahami dalam menulis latar belakang suatu penelitian? Yang pertama, tentu kita harus memahami masalah penelitian itu terlebih dahulu. Untuk menulis suatu latar belakang penelitian, yang pertama yang harus kita ketahui adalah masalah kesehatan masyarakat yang akan kita teliti, ya. Kita tahu masalah kesehatan masyarakat itu terbagi dua. Yang pertama itu adalah masalah kesehatan dan yang kedua adalah masalah determinan kesehatan, ya. Masalah kesehatan di sini menyangkut tentang kejadian penyakit, ya, yang biasanya ini diukur dengan angka insidens atau prevalensi, ya, suatu penyakit tertentu. Jadi misalnya kita di sini adalah berbicara dengan tentang kasus suatu penyakit. Nah, itu menyangkut tentang masalah kesehatan, ya. Apakah harus ditulis dengan angka insidens atau prevalence? Ya tentu tidak. Ya, jika memungkinkan ditulis dengan angka insidens dan prevalence. Tetapi kalau tidak memungkinkan, ya bisa juga ditulis dengan jumlah kasus penyakit tersebut. Nah, itu penting di situ, dipahami di situ. Jadi sini adalah masalah kesehatan yang dimasukkan adalah masalah penyakit tertentu. Yang kedua, di dalam kesehatan masyarakat itu ditemukan juga apa yang disebut dengan masalah determinan kesehatan. Masalah determinan kesehatan adalah masalah yang menentukan atau yang menyebabkan kejadian atau masalah kesehatan itu terjadi, ya, atau faktor yang mempengaruhi masalah kesehatan itu terjadi, ya. Ini pemahamannya bisa kita tarik dari teori Bloom, ya, bahwa yang mempengaruhi status kesehatan itu terdiri dari misalnya faktor lingkungan, faktor pelayanan kesehatan, faktor genetik dan faktor perilaku. Jadi di sini kesehatan lingkungan, pelayanan kesehatan, perilaku dan genetik adalah merupakan determinan kesehatan atau masalah determinan kesehatan. Dari faktor perilaku misalnya kita mengambil salah satu pengetahuan, ya. Pengetahuan misalnya kita menemukan di satu desa pengetahuan ibu hamil tentang pemberian ASI eksklusif hanya mencapai 25% misalnya. Nah, itu adalah merupakan masalah determinan kesehatan. Nah, di situ. Nah, jadi dia merupakan masalah yang menyebabkan masalah kesehatan itu terjadi. Setelah kita pahami masalah kesehatan masyarakat, yaitu masalah kesehatan dan masalah determinan kesehatan, yang kedua juga kita harus memahami masalah operasional dalam suatu penelitian. Ya, karena kenapa dikatakan dia masalah operasional? Karena dalam operasionalisasi penelitian, dalam menulis latar belakang itu, masalah inilah
sebenarnya yang sering kita hadapi gitu. Yang pertama itu adalah masalah real. Apa itu masalah real? Ya. Dan yang kedua adalah masalah laten. Masalah real adalah masalah yang nyata, fakta, kenyataan yang ada di lapangan. Misalnya kita pergi ke puskesmas, kita temukan misalnya di puskesmas itu terdapat 20 orang kasus BBLR, ya, berat badan lahir rendah. Itu adalah masalah real. Kita mau meneliti di wilayah kerja puskesmas itu adalah merupakan lokus penelitian kita. Realnya di situ adalah ditemukan 20 kasus BBLR. Nah, seperti itu. Itu dikatakan masalah real. Yang kedua adalah masalah laten, atau biasa disebut ini adalah masalah yang masih tersembunyi, atau masalah yang kita duga-duga berhubungan dengan masalah real. Ya. Dari mana kita bisa menduganya? Tentu kita dapat menduganya tentu dari teori-teori yang telah kita baca sebelumnya. Ya. Hasil-hasil penelitian orang, ataupun misalnya dari teori-teori yang sudah baku yang telah dibuat oleh ilmuwan-ilmuwan sebelumnya. Misalnya kita membaca bahwa konsumsi tembakau kunyah itu berpengaruh terhadap kejadian BBLR. Maka konsumsi tembakau kunyah kita katakanlah di sini dia sebagai masalah laten. Karena kita menduga bahwa konsumsi tembakau kunyah itu berpengaruh terhadap kejadian BBLR. Dan itulah yang mau kita teliti misalnya. Ya. Kemudian bagaimana urutan langkah-langkah penulisan dalam membuat suatu latar belakang penelitian? Ya. Yang pertama itu kita harus memahami dulu. Yang pertama kita menuliskan adalah definisi konsep dari masalah real. Ya. Apa itu masalah real tadi yang akan kita teliti? Misalnya masalah realnya adalah kejadian BBLR misalnya. Ya. Misalnya kejadian BBLR, masalah realnya adalah kejadian BBLR. Ya, kita temukan misalnya tadi 20 kasus BBLR di puskesmas A misalnya. Ya, di situ. Jadi situ pertama-tama yang akan kita tuliskan di sini adalah bisa kita memulai dari apa itu BBLR, silahkan aja gitu. Bebas. Kita tuliskan mengenai BBLR ini 2 sampai 3 paragraf. Ya. Pertama, kita bisa menuliskan apa itu BBLR, kemudian juga kita bisa menuliskan mulai dari dampak yang terjadi karena BBLR, misalnya kita menuliskan akibat kematian yang disebabkan oleh BBLR di sini-sini dan lain seterusnya gitu. Dan kita juga bisa menuliskan misalnya dampaknya salah satunya adalah retardasi mental misalnya. Kita bisa menuliskannya di situ, ya. Bagaimana sebenarnya retardasi mental itu dapat disebabkan oleh BBLR. Kemudian kita definisikan bagaimana BBLR itu terjadi. Nah, itu bisa kita tuliskan 2 sampai 3 paragraf dalam suatu penelitian. Ya, 2 sampai 3 paragraf. Setelah definisinya itu kita tuliskan, masalah real itu tadi, ya, masalah real itu tadi. Kemudian yang kedua adalah data dan fakta mengenai masalah real. Ya, ini adalah menyangkut piramida segitiga terbalik. Ya, menyangkut piramida segitiga terbalik. Bagaimana menuliskan segitiga piramida terbalik ini dalam suatu penelitian? Ya. Nah, ini dia. Setelah tadi kita menuliskan konsep tentang definisi masalah real, kita masuk ke piramida segitiga terbalik. Yang pertama di sini yang akan kita tuliskan adalah bagaimana kasus BBLR itu di dunia. Misalnya sumbernya adalah menurut WHO. Nah, berapa kasusnya di dunia? Kemudian setelah itu kita tuliskan berapa kasusnya di Indonesia. Kemudian kita tuliskan kasusnya di provinsi Sumatera Utara misalnya. Kemudian masuk lagi berapa kasusnya di kabupaten. Nah, ingat di sini adalah bahwa masalah real adalah kasus BBLR. Jadi yang dituliskan kasusnya, jangan dibuat piramida segitiga terbaliknya mengenai kematian BBLR. Ah, itu salah. Yang kita tuliskan di sini adalah kasus kejadian BBLR di dalam
piramida segitiga terbalik itu. Kemudian bagaimana kasusnya di kecamatan? Dan yang terakhir adalah bagaimana kasusnya di lokus penelitian atau tempat penelitian kita itu berlangsung. Nah, jadi dalam suatu segitiga terbalik itu, maka masalah penelitian kita yang sebenarnya, ya, masalah penelitian yang sebenarnya itu kita tuliskan di dalam lokus penelitian, ya, di dalam lokus penelitian, yaitu tadi yang paling kecil itu dalam piramida segitiga terbalik itu. Disitulah dia kita tuliskan, ya. Misalnya kita katakan tadi bahwa terdapat 20 kasus BBLR di puskesmas A. Di situ kita tuliskan dalam piramida segitiga terbalik itu. Itulah namanya apa? Riset problem atau masalah penelitian. Sementara kalau beda, setelah menulis kita latar belakang kan kita menulis rumusan masalah penelitian. Itu berbeda. Itu namanya riset question. Jadi riset problem dituliskan dalam segi piramida segitiga terbalik ini. Sementara riset question kita tuliskan setelah latar belakang itu selesai kita tuliskan. Nah, seperti itu dia. Nah, jadi setiap tingkatan ini, ya, dalam piramida segitiga terbalik ini harus jelas sumber datanya. Nah, tiap-tiap tingkatan rujukan itu, misalnya dunia adalah WHO, harus jelas. Indonesia misalnya hasil Riskesdas misalnya. Provinsi misalnya profil kesehatan daerah dan lain sebagainya. Nah, kemudian itu tadi pada lokus penelitian menyatakan di mana masalah kita itu terjadi. Nah, itu tadi sudah dibahas bahwa masalah kita itu kita tuliskan di dalam piramida segitiga terbalik yang paling kecil itu tadi. Nah, di situ kita tuliskan. Kemudian bagaimana menuangkannya? Ya. Bagaimana menuangkannya? Kita tuliskan, misalnya seperti ini, prevalensi BBLR secara global hingga saat ini masih tetap berada di kisaran 10-20% dari seluruh bayi yang lahir hidup setiap tahunnya, WHO 2011. Kemudian kita teruskan bla 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 terus mengenai kasus dunia. Nah, kemudian masuk di Indonesia prevalensi BBLR diperkirakan mencapai 2.103 dari 18.948 bayi. Nah, yang ditimbang dalam kurun waktu 6-8 jam setelah melahirkan. Kemudian kita teruskan bla bla bla, kita diberikan keterangannya. Kemudian lanjut di Provinsi Sumatera Utara, prevalensi BBLR termasuk dalam kategori rendah bila dibandingkan dengan provinsi lain yang berada di Indonesia. Di sini yang kita soroti bukan soal kategori rendahnya, tetapi yang kita penuhi di sini adalah angka BBLR itu ada di Sumatera Utara, itu yang mau kita penuhi, bukan soal dia rendah atau tinggi. Dan selanjutnya karena penelitian ini berada di Kabupaten Simalungun, maka menurut profil kesehatan Kabupaten Simalungun, di Kabupaten Simalungun ditemukan angka kejadian BBLR sebanyak 133 kasus. Kemudian terus bla bla bla, ya, berikan penjelasannya. Kemudian masuklah kita ke lokus penelitian, ya. Hasil studi pendahuluan yang dilakukan di Kecamatan Purba dan Selimakuta, karena kita melakukan penelitian di Kecamatan Selimakuta dan Kecamatan Purba. Yang kita lakukan ke sana adalah studi pendahuluan. Kenapa studi pendahuluan? Karena kita mengambil data sekunder dari institusi tertentu. Kita mengambil data sekunder dari puskesmas. Kalau data sekunder dari institusi itu kita ambil untuk sebagai masalah dalam penelitian kita, maka yang kita lakukan adalah studi pendahuluan. Tetapi apabila data itu tidak ada di institusi itu, tidak ada, dan kita harus mengambil data primer, maka kita melakukan namanya survei pendahuluan. Jadi dibedakan antara preliminary study dengan survei pendahuluan. Survei dan studi pendahuluan itu berbeda. Jadi kalau studi pendahuluan, jika di institusi tempat kita melakukan penelitian itu terdapat data, ya, dan itu adalah data sekunder yang akan kita gunakan sebagai masalah penelitian kita, kita membuat studi pendahuluan. Tetapi jika di sana ada data dan kita tidak ada data, dan kita harus mengambil data tersebut dari sumbernya atau data primer, maka kita melakukan studi awal. Oke. Selanjutnya setelah kita jelaskan tadi mengenai masalah real ini,
apa definisinya atau latar belakangnya, misalnya tadi dampaknya, kemudian bagaimana piramida segitiga terbaliknya. Kemudian kita sudah mulai mengkaitkan, ya, mengkaitkan antara masalah real itu dengan masalah laten, ya, itu. Kita sudah mulai masuk ke bagaimana keterkaitan antara masalah real dengan masalah laten itu tadi, ya. Nah, berarti di sini adalah masalah realnya adalah angka kejadian BBLR, sedangkan masalah latennya adalah konsumsi tembakau kunyah. Nah, di sini dalam tulisan ini kita lihat, setelah kita berbicara tentang BBLR, maka kita berlanjut kepada terdapat banyak faktor risiko yang menyebabkan kejadian BBLR, dan salah satunya adalah konsumsi tembakau kunyah, ya. Dan salah satunya adalah konsumsi tembakau kunyah. Nah, konsumsi tembakau kunyah di sini, ya, kita jelaskan karena dia adalah masalah laten kita. Kita berikan gambaran. Konsumsi tembakau kunyah akhir-akhir ini menjadi suatu tren di wilayah Simalungun, khususnya di Kecamatan Purba dan Silimakuta. Artinya di sini adalah kita menggambarkan fenomena, ya, fenomena masalah laten itu, bagaimana fenomena itu terjadi di lokus penelitian kita. Artinya kenapa kita melakukan penelitian itu di sana? Tentu karena ada fenomena. Fenomenanya apa? Banyak di sana misalnya yang menggunakan anak-anak gadis yang menggunakan suntil misalnya. Nah, makan tembakau kunyah di sana. Kita lihat di situ ada suatu fenomena di situ. Maka kita ceritakan fenomena itu, fenomena yang terjadi di situ. Jangan nanti pulanya kita meneliti ternyata fenomena itu tidak ada di sana, tidak ada di sana yang mengonsumsi tembakau kunyah. Sementara kita membuat judul pengaruh konsumsi tembakau kunyah terhadap kejadian BBLR. Nah, itu salah. Ya, itu salah. Misalnya tadi adalah dalam penelitian lain, misalnya pengaruh pemeriksaan kehamilan dengan kejadian BBLR misalnya, ya. Pengaruh frekuensi pemeriksaan kehamilan dengan kejadian BBLR. Berarti masalah latennya kan di situ pemeriksaan kehamilan. Nah, berarti kenapa kita mengambil pemeriksaan kehamilan juga, baik itu tadi dari teori, ya, sebagai dasar teori kita, kan karena kita sudah lihat fakta bahwa di sana itu memang frekuensi pemeriksaan kehamilan itu rendah. Kemudian kita membaca buku, kita cari hubungan antara frekuensi pemeriksaan kehamilan dengan kejadian berat badan rendah. Teori mendukung, fakta mendukung, maka bisalah hal itu kita hubungkan. Frekuensi pemeriksaan kehamilan dengan itu tadi, kejadian BBLR atau konsumsi tembakau kunyah dengan kejadian BBLR. Kemudian konsumsi tembakau kunyah itu kita jabarkan di sini, ya, apa itu tembakau kunyah, ya, seterusnya. Terus misalnya seperti itu, bagaimana itu terjadi di Indonesia misalnya, ya, kita terus jelaskan. Tadi sudah kita jelaskan tadi di atas masalah realnya yang pertama. Di sini kita jelaskan masalah latennya. Setelah tembakau kunyah itu kita jelaskan, maka kita sudah mulai masuk ke dalam, selanjutnya kita masuk ke dalam tahapan apa? Nah, itu tadi definisi masalah laten tadi. Masuklah kita ke tahapan teoritisasi, ya, ke tahapan teoritisasi dalam suatu penelitian. Nah, apa itu tahapan teoritisasi? Nah, kita tahu teori itu ada dua hal yang paling banyak digunakan dalam suatu penelitian. Yang pertama itu adalah teori yang sudah baku. Teori yang sudah baku itu adalah misalnya seperti teori Lauren Green, teori Bloom, teori self-belief model misalnya, ya, teori self-evaluasi dan lain-lain sebagainya. Kenapa itu dikatakan teori yang sudah baku? Ya, karena hasil meta-analisis berbagai ratusan penelitian telah membuktikan bahwa teori itu memang terbukti. Nah, kalau 5 penelitian kan terus tidak bisa itu dilakukan sebagai meta-analisis, dan itu belum merupakan suatu bukti nyata gitu loh. Harus ada ratusan penelitian. Nah, untuk melakukan penelitian itu dilakukanlah namanya meta-analisis, ya. Itu dia teori yang baku. Yang kedua, teori itu adalah hasil-hasil penelitian orang.
Nah, hasil-hasil penelitian orang, misalnya si A melakukan penelitian pengaruh konsumsi tembakau kunyah terhadap kejadian BBLR, si B juga melakukan penelitian misalnya pengaruh kadar nikotin terhadap kejadian BBLR, si C melakukan penelitian pengaruh konsumsi tembakau kunyah terhadap peningkatan kadar nikotin dalam plasenta misalnya. Nah, itu adalah teori juga, tetapi merupakan hasil penelitian orang. Setelah kita definisikan tadi di sini, apa ya masalah laten itu, kita gambarkan, kita deskripsikan, kemudian kita mengambil teori itu. Nah, yang pertama boleh kita gunakan teori yang baku, ya, teori yang baku di sini, ya. Konsumsi tembakau kunyah berkontribusi besar terhadap peningkatan konsentrasi nikotin dalam darah. Nah, kalau ada teori yang baku, ya masukkan aja dulu teori yang baku gitu. Ke dalam tulisan kita itu, kita masukkan dulu teori yang baku, kemudian setelah kita masukkan teori yang baku itu, baru masuk nanti kita masukkan teori hasil penelitian orang. Ya, dari mana itu kita dapat? Ya tentu dengan membaca buku. Hasil penelitian berasal dari jurnal, nah, misalnya. Nah, tetapi kalau tidak ada teori bakunya, ya langsung aja hasil penelitian orang pun boleh. Langsung digunakan. 3, 4, 5 penelitian misalnya. Ya semakin banyak penelitian yang melakukan itu, sudah dilakukan, ya semakin baguslah penelitian kita itu gitu loh. Artinya apa? Semakin kemungkinan penelitian kita itu nanti terbukti di lokus penelitian. Sebagai contoh misalnya di sini adalah hasil penelitian pertama di sini, konsumsi tembakau kunyah berkontribusi besar terhadap peningkatan konsentrasi nikotin dalam darah. Ya, selain merokok dan terapi nikotin. Nah, kemudian ada juga hasil penelitian lain, peningkatan konsentrasi nikotin dalam darah akan berdampak pada janin jika terjadi pada masa kehamilan. Nah, ini adalah si Resnick dan si Pasdulitik. Nah, itu adalah hasil penelitian mereka. Kemudian hasil penelitian lain, Hernieta 2005 dalam penelitiannya menemukan penggunaan tembakau kunyah merupakan faktor risiko penting terhadap kejadian berat badan lahir rendah. Nah, itu dia si Hernieta yang mengatakan hal seperti itu. Nah, itu. Kemudian dari buku misalnya kita dapat, nah ini lagi hasil penelitian kita lihat, salah satu zat toksik yang dapat menyebabkan terjadinya berat badan lahir rendah pada bayi adalah konsentrasi nikotin pada plasma dan cairan amniotik ibu. Nah, si Pasdulitik menemukan itu. Kemudian hasil penelitian lain, nikotin secara bermakna menurunkan transportasi asam amino arginin. Selain itu, dalam dosis yang lebih tinggi, nikotin diyakini menjadi prediktor kuat menurunkan transportasi asam amino alanin. Ya. Jadi dari situ, dari hasil penelitian itu sebenarnya simpel sebenarnya di situ dapat kita lihat ada penelitian yang menyatakan bahwa konsumsi tembakau kunyah akan meningkatkan konsentrasi nikotin pada plasenta darah. Kemudian ada juga hasil penelitian yang menyatakan bahwa kadar nikotin pada plasenta akan berkontribusi terhadap terjadinya kejadian BBLR. Sementara si Hernieta dalam penelitiannya menemukan terdapat pengaruh konsumsi tembakau kunyah terhadap kejadian BBLR. Demikian juga misalnya tadi si Jayan juga menemukan, ya, si Jayan juga menemukan dalam penelitiannya di sini. Mana tadi Jayan, ya, Jayan dalam penelitiannya di India menemukan bahwa konsumsi tembakau kunyah merupakan faktor risiko paling menonjol penyebab kejadian berat badan lahir rendah. Nah, seperti itu. Nah, jadi sudah 4 di situ penelitian. Tetapi Anda lihat misalnya tadi 2 yang langsung yang akan seperti kita teliti, yaitu pengaruh konsumsi tembakau kunyah terhadap kejadian BBLR. 2 lagi, konsumsi tembakau kunyah meningkatkan kadar nikotin di dalam plasenta darah. 1 penelitian lagi menyatakan bahwa kadar plasenta darah yang tinggi, yang mengandung kadar nikotin yang tinggi akan menyebabkan
itu tadi kejadian BBLR. Nah, itu. Nah, setelah kita temukan itu, setelah kita buat itu, ya, hasil penelitian itu, nah, itu namanya tahap teoritisasi, sudah kita susun, ya, dalam tulisan. Tadi kita tulis tadi, setelah masalah latennya kita tulis, kemudian kita tulis teori itu, paragraf demi paragraf, kemudian kita rumuskanlah dia pengajuan hipotesisnya, ya, pengajuan hipotesisnya. Nah, itu. Tadi di situ kita sudah membuat 4, ya, 4 penelitian, ya, 4 penelitian. Agar itu bisa menjadi hipotesis yang akan kita bangun, di mana tadi kita mau meneliti tadi pengaruh konsumsi tembakau kunyah terhadap kejadian BBLR. Kita sudah mempunyai 4 teori atau hasil penelitian orang, 2 tadi penelitian yang persis sama dengan apa yang mau kita teliti, yang kedua adalah 2 penelitian konsumsi tembakau kunyah terhadap konsentrasinya di dalam darah. Konsentrasinya di dalam darah mempengaruhi kejadian BBLR. Oleh karena itu, untuk merumuskan suatu hipotesis yang akan kita duga nanti di dalam penelitian ini, kita dapat melakukannya dengan 2 cara. Ya, kita dapat melakukannya dengan 2 cara. Yang pertama itu adalah dengan cara deduksi. Ya, deduksi. Deduksi ini adalah penarikan suatu kesimpulan dari hal yang umum ke hal yang khusus. Ya. Nah, sebagai contoh misalnya dalam penelitian kita ini. Yang pertama kita temukan bahwa hasil penelitian orang menyatakan bahwa terdapat pengaruh konsumsi tembakau kunyah terhadap konsentrasi nikotin. Ya, terhadap konsentrasi nikotin dalam plasenta darah. Nah, yang kedua, hasil penelitian orang, kadar nikotin dalam plasenta darah akan berkontribusi terhadap kejadian BBLR. Maka apabila ini dideduksikan, hilang yang di tengah, maka hipotesis yang akan kita bangun adalah konsumsi tembakau kunyah berpengaruh terhadap kejadian BBLR. Nah, kita potong yang di tengah-tengah, itu dia kalau dia deduksi. Ya. Maka hipotesis yang akan kita bangun adalah terdapat misalnya pengaruh konsumsi tembakau kunyah terhadap kejadian BBLR. Kalau kita merumuskan hipotesis itu secara deduktif. Nah, itu. Nah, karena di sini penelitian kita memang seperti itu teorinya atau hasil penelitian sebelumnya, maka kita merumuskannya secara deduktif. Sehingga muncul tadi hipotesa yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh konsumsi tembakau kunyah terhadap kejadian BBLR. Nah, yang kedua, bagaimana merumuskan hipotesa itu secara induktif? Secara induktif misalnya tadi kita sudah menyatakan bahwa si Giant melakukan penelitian di India bahwa terdapat pengaruh konsumsi tembakau kunyah terhadap kejadian BBLR. Si Hernieta juga di Amerika menemukan bahwa terdapat pengaruh konsumsi tembakau kunyah terhadap kejadian BBLR. Misalnya di Jepang juga si Kyoto misalnya melakukan penelitian menemukan bahwa terdapat konsumsi tembakau kunyah terhadap kejadian BBLR. Si X, si Y di negara lain juga menemukan hal yang sama misalnya. Maka Anda dapat menduga di lokus penelitian Anda misalnya tadi di puskesmas A bahwa konsumsi tembakau kunyah berpengaruh terhadap kejadian BBLR. Nah, itu. Nah, jadi hal yang khusus ke hal yang umum. Itu dia kalau dia induksi. Jadi disusun dulu seperti itu teori-teori itu sehingga dia akan memunculkan hipotesis, ya. Bagaimana menuliskannya? Sebagai contoh ini, jika konsumsi tembakau kunyah berpengaruh terhadap peningkatan konsentrasi nikotin dalam cairan amniotik, tadi secara deduktif, dan konsumsi cairan amniotik dalam plasma menyebabkan menurunnya transport asam amino plasenta yang berkontribusi pada fetal growth restriction dan akhirnya menyebabkan kejadian berat badan lahir rendah, maka dapat diduga terdapat pengaruh konsumsi tembakau kunyah terhadap kejadian berat badan lahir rendah. Berarti ini kan kita kan menarik suatu hipotesis dari teori-teori itu secara deduktif, bukan secara induktif.
itulah yang dituliskan. Jadi bagaimana kalau mau menuliskan secara induktif, ya jabarkan itu tadi. Jika hasil penelitian itu di India di sini juga sudah menyatakan bahwa terdapat pengaruh konsumsi kejadian berat badan lahir rendah terhadap konsumsi tembakau kunyah terhadap BBLR, ya dituliskan di situ seperti itu. Maka kita menarik hipotesis secara induktif. Nah, seperti itu. Maka dapat diduga terdapat pengaruh konsumsi tembakau kunyah terhadap kejadian berat badan lahir rendah. Berdasarkan hal tersebut, maka hubungan antara konsumsi tembakau kunyah dengan atau pengaruh konsumsi tembakau kunyah terhadap kejadian BBLR di Puskesmas A perlu untuk diteliti. Nah, boleh dibuat seperti itu sebagai kata penutupnya gitu. Silakan aja. Nah, dengan seperti itu ya, dengan diuraikannya itu ya selesailah kita menulis latar belakang penelitian itu. Jadi yang pertama yang harus dipahami itu adalah apa masalah realnya, kemudian kita mendefinisikannya, boleh juga kita ceritakan bagaimana dampaknya, kemudian setelah itu kita uraikan dia dalam piramida segitiga terbalik, dan kita tuliskan masalah dalam piramida segitiga terbalik yang paling kecil itu. Kemudian kita uraikan masalah latennya, kita kaitkan dulu secara teori, dan kita uraikan masalah latennya itu. Kemudian setelah kita uraikan masalah latennya itu, maka setelah kita uraikan masalah latennya itu, kita melakukan tahapan teoritisasi, ya, melakukan tahapan teoritisasi, menyusun teori-teori yang akan membangun hipotesis kita. Dari mana teori itu tadi? Ya tentu dari hasil penelitian orang atau teori-teori yang sudah ada. Kemudian kita rumuskan hipotesis dan akhirnya kita nyatakan bahwa itu perlu diteliti. Jadi modelnya dalam teoritisasi itu ya boleh dilakukan secara induksi, deduksi, dan ini akan menghasilkan hipotesa yang akan kita uji di dalam suatu penelitian. Oke, demikian saya kira itu sudah bisa sebagai pandangan atau wawasan bagi Anda dalam menulis suatu latar belakang penelitian. Jika ada pertanyaan, nanti silahkan tanyakan di Google Classroom kita, atau Anda juga bisa bertanya langsung kepada saya. Silahkan datang ke kantor saya jika Anda masih bingung tentang bagaimana menulis latar belakang suatu penelitian itu. Demikian, terima kasih.